Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ika Dayudi Prananda, NIM 1914201076, perwakilan dari kelompok yang akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami berupa PLPTT, EBT, yang bertemakan pengaruh terapi spiritual emotional freedom, teknik atau SET terhadap tingkat stres pasien kanker payudara. Baik, langsung saja kita lanjut ke presentasinya. Nah, yang pertama yang akan kami bahas yaitu tentang kanker payudara. Adapun yang akan kami bahas yaitu pengertian dan faktor risiko dari kanker payudara. Yang pertama kita akan membahas pengertian terlebih dahulu. Kanker merupakan pertumbuhan sel yang memiliki sifat proliferasi lebih cepat dengan pertumbuhan yang progresif atau serta pola penyebarannya tidak teratur. Kanker payudara merupakan suatu penyakit neoplasma ganas yang dihasilkan dari pertumbuhan sel yang tidak terkontrol berasal dari epitel ductus maupun lobusnya. Nah, lanjut ke faktor risiko. Banyak faktor yang menyebabkan kanker payudara. Salah satunya yaitu pada genetik, jadi kelemahan sel di tubuh sehingga mempermudah timbulnya sel kanker, iritasi, dan inflamasi kronis yang akan berkembang menjadi kanker. Baik, kita lanjutkan ke topik pembahasan yang kedua, yaitu tentang bagaimana gejala dan pencegahan kanker itu sendiri. Nah, gejala umum yang biasanya terjadi pada kanker payudara yaitu ditandai dengan adanya benjolan pada payudara. Benjolan tersebut dapat diraba biasanya akan semakin keras, tidak beraturan, dan bahkan bisa sampai menimbulkan nyeri. Gejala lain yang tampak, misalnya perubahan pada bentuk dan ukuran, kerutan pada kulit payudara sehingga tampak seperti kulit jeruk, adanya cairan tidak normal berupa nanah, darah, cairan encer, atau air susu pada ibu tidak hamil atau tidak sedang menyusui yang keluar dari puting susu. Untuk mencegah kanker payudara, sejak dini hal yang dilakukan yaitu yang perlu kita lakukan adalah sadari atau pemeriksaan payudara sendiri. Pencegahan awal kanker payudara difokuskan pada deteksi tumor stadium awal yang biasanya berukuran kecil. Nah, sadari merupakan suatu metode untuk mendeteksi dini mengenai ada atau tidaknya kanker pada payudara stadium awal. Tentunya metode ini sangat efektif jika dapat dilakukan sedini mungkin. Baik, kita lanjut ke topik pembahasan yang ketiga yaitu tentang asuhan keperawatan holistik. Nah, pada penderita kanker payudara akan mengalami berbagai macam pengaruh dalam dimensi fisik, sosial, psikologi, dan spiritualnya. Kemudian, efek dari pengobatan terapi penderita kanker payudara akan berdampak terhadap fisik dan psikologis pasien. Peran perawat sebagai pemberi asuhan keperawatan dengan memberikan berbagai terapi farmakologis dan non-farmakologis dengan memberikan asuhan keperawatan yang holistik berdasarkan dengan evidence-based permasalahan pasien, tentunya akan dapat teratasi seperti penurunan pada nyeri, penurunan tingkat kelelahan, dan tentunya pasien akan lebih memahami tentang penyakitnya sehingga dapat menghindari pasien dari stres bahkan depresi. Baik, kita lanjut ke topik pembahasan yang keempat yaitu tentang apa itu terapi SET. Terapi spiritual emotional freedom technique adalah terapi yang menggabungkan antara spiritualitas berupa doa, keikhlasan, dan kepasrahan dengan emotional freedom technique yang memanfaatkan sistem energi tubuh untuk membantu memperbaiki kondisi pikiran, emosional, dan perilaku. Emosi negatif dapat diatasi dengan terapi SET melalui sugesti kalimat berupa doa dan ketukan ringan dengan dua ujung jari atau titik di bagian tubuh tertentu. SET merupakan gabungan dari spiritual power dan energi psikologi yang kemudian dinamakan emitting effect atau efek pelipat gandaan. Baik, teman-teman, kita akan lanjutkan ke topik pembahasan yang kelima yaitu tentang cara-cara melakukan terapi. Yang pertama ada versi lengkapnya yaitu setup, tune up, dan the taping.
Nah, adapun versi inti ini adalah versi yang sering digunakan kebanyakan orang. Karena selain lebih singkat, versi ini terbilang cukup efektif untuk kebanyakan kasus. Versi lengkap kita lakukan hanya apabila versi inti dirasa efeknya kurang dalam menyelesaikan masalah atau masalah kita atau masalah yang orang yang kita bantu atau pasien. Langkah pertama dari versi inti adalah the setup, langkah kedua adalah the in, beserta kata pengingatnya atau doa, saya ikhlas dan saya pasrah. Disertai langkah ketiga yaitu the taping, mulai dari titik pertama hingga ke titik ke-9. Nah, cukup sampai di situ dan diakhiri dengan tarik nafas panjang dan hembuskan. Baik, Pak Ibu dosen dan teman-teman, kita lanjut ke topik pembahasan yang ke-6, yaitu tentang kunci keberhasilan dari terapi ini. Kunci keberhasilan dari terapi tersebut terletak pada masing-masing orang. Nah, apabila seseorang tidak memiliki niatan kuat untuk sembuh atau terbebas dari masalah yang sedang dihadapinya, maka mustahil bagi orang tersebut untuk sembuh. Maka dari itu, jika ingin kesembuhan, seorang harus memiliki niat untuk ingin benar-benar sembuh dari penyakitnya. Baik, lanjut ke topik pembahasan yang ketujuh tentang pengaruh dan manfaat terapi tersebut. Yang pertama, manfaat yang pertama yaitu manfaat terhadap individu, mengatasi masalah yang berkaitan dengan individu seorang seperti masalah emosionalnya. Manfaat yang kedua, manfaat terhadap kelompok, menciptakan hubungan yang kokoh antar individu. Manfaat yang ketiga yaitu manfaat terhadap sekolah, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pendidikan. Manfaat yang keempat itu membantu menyembuhkan penyakit fisik tanpa pemberian obat-obatan ataupun dengan operasi. Karena dengan cara tapping di titik meridian yang tepat dapat memperbaiki dengan memanfaatkan energi tubuh dan kekuatan psikologi. Nah, adapun pengaruh terapi saya memberikan pengaruh yang sangat signifikan. Aspek penting dalam penata laksanaan stres adalah pola coping individu dan penerapan terapi set itu sendiri. Dapat membantu meningkatkan dan memperbaiki pola coping individu dalam menghadapi stres terkait penyakit yang sedang dihadapinya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian PPT. Akhir kata saya tutup dengan Param Santi Om Santi Santi Om.